YIMP, Yayasan Insan Mulia Pama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan ila akhiril hadithi atau kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama yang kita panjatkan adalah syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah curahkan berbagai macam kenikmatan yang kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita memasuki inti pembahasan dalam khutbah Jumat kali ini, khatib ingin menyampaikan sebuah wasiat yang sangat agung. Wasiat yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada ahli kitab sebelum kalian, wa iyyakum, demikian pula kami wasiatkan kepada kalian, kata Allah SWT, yaitu kaum muslimin, anittaqullah, yaitu hendaklah kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini pula khatib berwasiat kepada khatib pribadi dan kepada seluruh jamaah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, lan tadillu abadan in tamassaktum bihima, kalian tidak akan tergelincir untuk selamanya jika kalian berpegang teguh dengan keduanya. Kitab Allah, yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kitab Allah, Al-Quran. Wa sunnati, yang kedua adalah sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, Al-Quran sebagai pembimbing manusia, Al-Quran sebagai jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita mentadaburi seluruh isi Al-Quran, maka sungguh kita akan mendapatkan suatu faedah yang luar biasa, faedah yang akan mengalir di dalam kehidupan kita. Padahal satu ayat saja atau satu surat saja ketika kita tadaburi, maka sungguh kita akan mendapatkan faedah-faedah tersebut. Semisal adalah di dalam bahasan khutbah kita kali ini, satu ayat atau satu surat dari Al-Quran yang sudah sering kita mendengarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan mereka yang beramal salih, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan mereka yang saling menasihati untuk berpegang teguh dengan kebenaran, berpegang teguh dengan kesabaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, lauma anzalallahu illa hadhihi surah lakafathum, seandainya seluruh surat yang Allah turunkan dirangkum dalam surat ini atau surat ini saja yang menjadi pedoman manusia, lakafathum, niscaya ini akan cukup bagi mereka. Apa makna perkataan Imam Syafi'i rahimahullah tersebut? Menunjukkan bagi kita bahwa di dalam surat tersebut ada pesan-pesan yang bisa kita lihat setelah kita membuka kitab-kitab tafsir, penjelasan para ulama terkait masalah tersebut. Yang pertama adalah ayat ini menjelaskan tentang keutamaan waktu. Semua manusia sama,
diberikan modal yang sama, yaitu waktu selama 24 jam. Siapa mereka yang menggunakan waktu tersebut, maka dialah yang akan beruntung. Siapa yang menyia-nyiakan waktu, maka dialah yang akan merugi. Sehingga Imam Hasan Al-Basri mengatakan, sungguh asyaddun nasi hisaban yaumal qiyamah, manusia yang paling berat hisabnya kelak pada hari kiamat adalah para penganggur, orang-orang yang banyak menganggur. Kenapa? Karena mereka banyak menyia-nyiakan waktu. Padahal setiap waktu yang berlalu dalam kehidupan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Sungguh kaki manusia tidak akan bergeser pada hari kiamat kelak di hadapan Rabb-Nya kecuali setelah ditanya tentang 4 perkara, dan semuanya terkait dengan masalah waktu. Yang pertama. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, innal insana lafi khusr. Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa semua manusia itu berpotensi untuk menjadi rugi. Berpotensi untuk menjadi rugi, dan ternyata kerugian-kerugian tersebut tidak hanya dinilai dari urusan duniawiyah, kerugian material, bukan. Tapi kita lihat pada lanjutan ayat tersebut, illal ladzina amanu, Allah mengecualikan 3 golongan. 3 golongan. Ada 4 poin yang disebutkan, tapi sebetulnya ini adalah 3 golongan. Golongan yang pertama adalah illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, iman adalah tauhid. Sehingga yang dimaksudkan adalah mereka yang tidak merugi itu adalah orang-orang yang memperbaiki ketauhidannya. Dan Imam Ahmad juga mengatakan al-imanu mahalluhu al-qalb. Iman itu tempatnya di dalam hati. Artinya adalah yang tidak akan merugi adalah mereka yang senantiasa tajdidul iman fi qalbihim atau fi qulubihim. Mereka yang senantiasa menjaga hatinya, memperbaiki hatinya untuk keimanan mereka. Hati yang terjaga para jamaah sekalian. Inilah golongan pertama yang tidak akan merugi, yaitu mereka yang menjaga hati mereka. Sebuah riwayat disebutkan seorang sahabat menggapai surga yaitu dengan tuhurul qalbi atau tazkiyatun nafas. Seorang sahabat menggapai surga bukan dengan hartanya, bukan dengan sholat malamnya, bukan dengan ibadahnya, namun dengan membersihkan hatinya. Dan ini merupakan penjelasan yang disepakati oleh para ulama. Golongan yang kedua adalah wa amilus sholihat. Mereka tidak akan merugi. Siapa? Setelah hati mereka terjaga, wa amilus sholihat. Perbuatan-perbuatan mereka adalah perbuatan yang sholihat. Menunjukkan bahwasanya perbuatan baik hanya akan bisa diawali dengan hati yang terjaga. Ala wa inna fil jasadi mudghah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah di dalam hati manusia itu ada segumpal darah, segumpal daging. Idza saluhat, ketika segumpal darah tersebut bagus, saluha sairu jasadihi, maka akan bagus seluruh anggota badannya. Wa idza fasadat, ketika segumpal darah tersebut rusak, fasada sairu jasadihi, maka seluruh jasadnya akan menjadi rusak. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala mentafsirkan, yang dimaksudkan ketika hati itu menjadi baik, hati itu baik, kemudian seluruh anggota badan akan menjadi baik. Maknanya adalah ketika hati itu baik, maka seluruh anggota badan kita itu mudah untuk diajak untuk ibadah para jamaah sekalian. Manakala hati itu kotor, maka sulit pula anggota badan kita ini untuk beribadah. Golongan ketiga yang tidak akan merugi adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Itu adalah dengan lisan. Artinya mereka yang tidak akan merugi adalah mereka yang menjaga lisannya hanya untuk kebaikan. Diisyaratkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika putra beliau meninggal, Al-Qasim meninggal, Ibrahim meninggal, putra-putra laki-laki Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan menjadi penerus. Sehingga beliau tidak punya putra laki-laki yang meneruskan. Beliau menangis. Sehingga para sahabat kemudian bertanya, "Ma hadza ya Rasulullah?"
wahai Rasul, ternyata engkau juga menangis. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal aina latadma', sungguh mata ini bisa menangis. Wa innal qalba la yahzan, sungguh hati pun bisa remuk. Hati bisa bersedih, wahai para sahabat sekalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin, akan tapi satu, ingat satu hal oleh kalian, la naqulu illa ma radiya rabbuna. Kita tidak boleh berbicara kecuali apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah para jamaah sekalian, golongan ketiga yang mereka tidak akan merugi adalah yang menjaga lisannya hanya untuk kebaikan, berbicara dengan sesuatu yang menyebabkan ridha Allah dan menjauhi segala ucapan yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah pesan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajar ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau mengomentari tentang ayat tersebut, sungguh ayat ini sangat agung. Seandainya ayat ini menjadi peringatan untuk seluruh manusia, maka ini sudah cukup. Tentang waktu, tentang kerugian manusia ketika mereka membiarkan waktu tersebut, dan juga pengecualian tentang 3 golongan yang merupakan 3 hal tersebut wujud dari keimanan, yaitu orang-orang yang menjaga hatinya, mewujudkan keimanannya dengan perbuatannya, dan menjaga lisannya. Itulah yang disebutkan para ulama, al-imanu, bahwa iman itu adalah tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati, ya. Al-qaulu bil lisan, diucapkan dengan lisan, wal amalu bil jawarih, kemudian dibuktikan dengan perbuatan-perbuatannya. Sehingga dengan itu maka akan muncullah keimanan yang sempurna, akan muncullah tarbiyah, akan muncullah tazkiyatun nafas yang akan membersihkan manusia dari kotoran-kotoran dosa. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam jannahnya kelak dan tidak dicatat sebagai orang-orang yang merugi baik dunia maupun di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون
فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم